Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Putri Azizah dengan NIM 21416257201017 dari kelas SI 21A. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum dari mata kuliah Big Data Analytics dan Business Intelligence. Praktikum ini mengambil sumber dari GitHub yang bernama Praktikum Big Data Analytics oleh Zargitedi. Nah, di sini total pertemuannya atau praktikumnya ada 14 total. Kita langsung saja ke pertemuan yang pertama. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan ke 14 pertemuannya. Lanjut ke pertemuan yang pertama. Nah, pada pertemuan pertama ini tujuannya mampu mempraktekkan penggunaan Python dari editor, sintaks, struktur variabel dan struktur data, control statement, dan function. Yang kedua, mampu mengenal dan menggunakan software yang didukung oleh Python. Langsung saja ke praktiknya. Di sini saya sudah merun kode-kodenya agar mempersingkat video. Yang pertama, di sini ada membuat variabel dan melakukan pemanggilan variabel. Hal pertama yang dilakukan adalah mencetak kalimat hello world dengan mengetik print hello world. Kemudian dilanjutkan dengan membuat variabel x yang memiliki value 12. Untuk menampilkan nilai dari variabel x tersebut, kita tampilkan dengan menuliskan print nilai A sama dengan x yang begini, sehingga muncul kalimat nilai A sama dengan 12 di output seperti ini. Selanjutnya, menjalankan beberapa perintah. Yang pertama, penggunaan print dan variabel. Di sini ada penggunaan print, belajar Python Data Analytics. Nah, muncul outputnya di sini. Pertama, kan kita buat variabel A bernilai 12 dan B bernilai 4. Kemudian di variabel C, kita tambahkan kedua value dari variabel A 12 dan B 4 dengan menuliskan A tambah B. Nah, di terakhir, kita tampilkan hasil dengan mencetak hasil pertambahan dengan menuliskan print C. Jadi, memanggil yang di atas ini agar menampilkan output pertambahan, hasilnya di pertambahan seperti ini. Selanjutnya ada print penggabungan string dan variabel dengan tanda koma. Di sini bisa menampilkan value dari sebuah variabel bersamaan dengan string baru. String tanpa assign ke variabel. Formatnya adalah print variabel lalu ketikkan stringnya. Selanjutnya sama. Akan muncul output seperti ini. Selanjutnya ada print penggabungan menggunakan simbol %d, integer, %f float, %n sebagai n angka di belakang koma, dan %string. Contoh di atas adalah contoh penggunaan string formatting di Python, %d, berguna untuk menampilkan integer milik variabel yang sudah dideklarasikan sebelumnya secara urut dari A, B, ke C. Lalu, deklarasikan variabel baru untuk menampung value string yaitu nama dengan misalnya contoh di sini Budi dan nama temannya Anto. Kedua variabel ini akan kita munculkan kembali dengan string formatting agar menghasilkan output seperti ini. Selanjutnya, ada operator aritmatika. Nah, pada kode-kode di atas ini berguna untuk menuliskan berbagai operasi aritmatika seperti mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan sebagainya yang ada di
pemrograman Python gitu. Nah, selanjutnya ada contoh penggunaan multi-line statement. Nah, multi-line statement digunakan jika kita tidak ingin sebuah baris di Python menjadi terlalu panjang. Multi-line statement dapat menjadikan kode menjadi lebih readable dan rapi. Contoh penerapannya adalah seperti kode di atas, yaitu dengan simbol garis miring seperti ini. Pertama, kita gunakan untuk baris kode string. Dan yang kedua, untuk assign ke variabel dengan nilai integer. Soalnya di sini juga ada latihannya. Yang pertama, menghitung luas persegi panjang. Di script ini, pertama, kita gunakan def sebagai keyword yang digunakan untuk menyatakan suatu fungsi. Fungsi tersebut diberi nama luas persegi panjang yang menampung parameter P panjang dan L lebar. Kemudian parameter tersebut kita assign ke variabel X dengan rumus luas persegi panjang, panjang kali lebar, ini panjang dengan lebar. Kemudian parameter tersebut, ya, kemudian value-nya kita return. Selanjutnya, kita buat baris kode untuk melakukan input panjang dan input lebar. Di baris kode untuk menampilkan inputnya, nilai input panjang dan nilai lebar. Nanti akan muncul jika di run di sini. Dengan baris kode tersebut, user bisa memasukkan nilai integer secara bebas. Kemudian perhitungannya akan diproses oleh program. Nah, terakhir ditampilkan hasil perhitungan dengan memanggil kembali fungsi luas persegi panjang bersama dengan parameter P dan L-nya. Dipanggil lagi. Nanti outputnya akan seperti ini. Selanjutnya ada menghitung luas segitiga. Sebenarnya sama saja dengan metode yang sebelumnya, hanya saja di sini menggunakan perhitungan luas segitiga. Jadi pertama menggunakan def juga sebagai keywordnya yang digunakan untuk menyatakan suatu fungsi yang kita beri nama luas segitiga yang menampung parameter A, alas, dan tinggi. Kemudian parameter tersebut kita assign ke variabel X dengan rumus luas segitiga 0,5 kali A kali T di return. Ini fungsi inputnya, kita masukkan nilai alas, masukkan nilai tinggi. Nah, terakhir tampilkan hasil perhitungan dengan memanggil kembali fungsi luas segitiga bersama dengan parameter A dan T. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya, pertemuan 2. Nah, pada pertemuan 2 ini, tujuannya mampu memahami dan mempraktekkan input-output menggunakan Python, mampu mengenal dan menggunakan software yang didukung oleh Python, seperti Google Colab ini, dan yang kedua, mampu memahami dan menggunakan tipe data dan variabel dalam Python. Langsung saja ke praktiknya. Yang pertama di sini menggunakan fungsi input. Fungsi input memungkinkan pengguna untuk memasukkan nilai atau value ke dalam program. Program di atas ini, user bisa melakukan input data, nama, memasukkan nama, umur, jurusan, IPK. Nah, kemudian setelah user telah melakukan nilai-nilai tersebut, program akan langsung mencetak output sesuai dengan nilai-nilai yang telah dimasukkan oleh user dengan fungsi print. Nah, fungsi print di sini akan mencetak output sesuai dengan nilai-nilai yang telah dimasukkan di sini tadi. Lanjut, ini fungsi input lagi. Nah, program di atas ini masih sama dengan program nomor 1. Di program nomor 2 ini diawali dengan mendeklarasikan variabel A yang nanti akan menginput nilai pertama dengan tipe data integer, yaitu dengan baris kode A sama dengan input nilai pertama, nanti akan memasukkan nilai pertamanya, lalu diikuti dengan deklarasi variabel B untuk input nilai kedua yang ditulis dengan baris kode B. Dengan baris kode input nilai kedua. Kemudian nilai input dari kedua variabel tersebut
kita kalikan dengan mendeklarasikan variabel baru bernama C yang berguna untuk mengalihkan nilai A dan nilai B, yaitu dengan baris kode C sama dengan A kali B. Terakhir, kita tampilkan output program dengan menuliskan baris kode print A kali B sama dengan C. Nanti akan seperti ini. Lanjut menggunakan if else. Nah, pada program ini menggunakan seleksi kondisi untuk menyeleksi input yang dimasukkan oleh user. Pertama-tama kita memasukkan nilai ke variabel dengan bilangan integer input bilangan. Nah, ini. Setelah itu, kita tulis seleksi pertama dengan if, yaitu if bilangan %2 sama dengan 0. Yang artinya, jika nilai dari variabel bilangan habis dibagi 2, maka lalu kita tuliskan outputnya jika selesai if tersebut bernilai true, yaitu dengan menampilkan print bilangan. Jadi jika bilangan ini true atau benar gitu. Nah, nanti hasilnya akan menampilkan print bilangan merupakan bilangan genap. Jika seleksi if tersebut bernilai false atau salah, akan menampilkan seperti yang ini. Ya, jadi nilai tidak habis dibagi 2 atau merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya, menggunakan perulangan. Nah, pertama kita masukkan nilai berupa string ke dalam variabel teks, lalu kita deklarasikan dua variabel baru dengan nilai 0 supaya saat perhitungan nilai dimulai dari 0 bernama jumlah huruf kapital 0 dan jumlah huruf kapital. Nah, ini kita masukkan di sini. Jumlah huruf kapitalnya masih 0. Kecilnya dari 0. Lalu kita mulai perulangan dengan menuliskan for j in range. Nah, seperti ini. Teruskan ininya. Nah, seleksi pertama kita gunakan if, yaitu if char is square. Fungsi berguna untuk mengambil data huruf kapital, yang artinya jika nilai char adalah huruf kapital, maka kemudian dilanjutkan dengan menambahkan perhitungan sebesar 1 ke dalam variabel jumlah huruf kapital, yaitu dengan baris kode jumlah huruf kapital sama dengan jumlah huruf kapital plus 1. Setelah seleksi kedua adalah elif char is lower. Di sini. Fungsi is lower berguna untuk mengambil data huruf kecil, yang artinya jika nilai char adalah huruf kecil, maka nanti muncul berarti jumlah huruf kecilnya berapa. Kemudian dilanjutkan dengan menambahkan perhitungan sebesar 1 ke dalam variabel jumlah huruf kecil, yaitu dengan baris kode jumlah huruf kecil sama dengan huruf kecil plus 1. Terakhir kita tambahkan output dengan menuliskan print jumlah huruf kapital sama dengan jumlah huruf kapital. Nah, yang kedua ada jumlah huruf kecil sama dengan jumlah huruf kecil. Nanti outputnya akan seperti ini. Jadi dia menghitung huruf besar dan huruf kecil yang sudah diinputkan di sini. Nah, nanti akan menghitung huruf besar dan huruf kecil yang ada di sini. Selanjutnya, ada input jari-jari bertipe ini tipe datanya float ke dalam variabel jari dengan baris kode jari sama dengan float input. Ini jari-jari. Lalu kita buat variabel luas yang menampung perhitungan luas lingkaran, nah itu luas. Nih, mapping dikali jari. Nah, kan ada error di sini. Kenapa? Karena variabel atau fungsi P tidak dikenal. Untuk menggunakan fungsi matematika seperti P, perlu dilakukan import library math sebelum dipanggil. Nah, contoh yang benarnya seperti ini. Jadi sebelum kode yang ini dimasukkan, kita harus mengimport terlebih dulu library math.
Math merupakan library atau modul built-in di Python yang berguna untuk mengimport fungsi-fungsi matematika. Untuk mengaplikasikannya, kita tulis import math dan setelah itu P kita integrasikan dengan modul math, yaitu dengan menuliskan math P. Nah, jadi fungsinya berjalan, jadi akan menampilkan output seperti ini. Selanjutnya ada dampak penggunaan persen 2F dan bagaimana dampaknya jika persen 2F diganti dengan 5F. Ini kalau dampak penggunaan dengan persen 2F dan kalau ini persen 5F. Lanjut, ini ada latihannya di sini. Tugasnya juga ada buat menghitung rata-rata dari 3 bilangan yang diisikan sembarang. Bisa pecahan. Jadi ini menginput bilangan bilangan sembarang kayak pecahan gitu. Kita masukkan bilangan pertamanya, bilangan kedua dan bilangan ketiga. Nah, lalu dapat dideklarasikan di sini. Menggunakan mayan yang menampung perhitungan rata-rata dari ketiga nilai yang tadi telah dimasukkan, yaitu dengan baris kode. Ini mayan sama dengan pertama tambah kedua tambah ketiga. Maksudnya bilangan pertama ditambah bilangan kedua dan tambah bilangan ketiga. Jadi hasilnya seperti ini. Lanjut. Di sini ada pertama itu masukin nilai input tipe data float untuk X. Lalu deklarasikan variabel f untuk menampung fungsi persamaan. Fungsi persamaannya ini. Jadi setelah kita menginput suatu nilai, misalnya seperti di program atas, nilainya kan 6,7, maka 6,7 ini akan dimasukkan sebagai X ke variabel f. Untuk diaplikasikan ke persamaan ini, sehingga menghasilkan output atau hasil seperti ini. Nah, kita lanjut. Pertemuan selanjutnya. Nah, pertemuan 3 di sini sudah masuk ke eksplorasi data. Jadi mampu menampilkan data menggunakan beberapa library Python. Yang pertama, menggunakan fungsi membuat plotting data pada sumbu ordinat. Yang langkah yang pertama, membuat garis koordinat untuk plotting data menggunakan perintah di bawah ini. Di import matplotlib pyplot. Jadi sebelum kan kita menulis kode di atas, pertama-tama kita harus mengimport matplotlib. Matplotlib di sini adalah library yang paling sering digunakan oleh para data scientist karena dapat digunakan untuk memvisualisasikan data, misalnya dalam bentuk grafis, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Pada kode di atas ini, kita integrasikan matplotlib dengan pyplot dengan menuliskan matplotlib.pyplot. Nih, seperti ini. Baris kode tersebut berfungsi untuk mengimpor sebuah koleksi berisi fungsi-fungsi yang membuat matplotlib bekerja sama seperti MATLAB. Nah, selanjutnya di sini ada menampilkan data ordinat untuk data ini. Nah, codingnya seperti ini. Pada kode di atas ini, kita menampilkan data dengan koordinat untuk data ini. Untuk data ini nih, kayak ini kan, masukkan di data. Nah, untuk data ini dengan fungsi PLT dengan kode. Nah, ini kodenya dengan kode ini. PLT plot adalah fungsi untuk menampilkan atau menggambarkan titik atau poin atau marker pada sebuah diagram. Nah, GS pada kode di atas berarti grid space yang digunakan untuk menentukan geometri pada sebuah grid, menempatkan sebuah subplot, lalu untuk menampilkan grafik,
kita bisa gunakan baris kode PLT show. Nah, di sini ini untuk menampilkan grafik ini. Kita sudah membuat garis pada titik-titik koordinat di atas dengan menghilangkan GS dan tampilannya seperti di bawah ini. Kan kalau kode di atas kita menghilangkan GS, sehingga secara otomatis kita menghilangkan titik grid space-nya. Titik grid space-nya di sini yang kedua ini kita hilangkan. Yang digunakan untuk menentukan geometri pada sebuah grid untuk menambahkan sebuah subplot. Sebagai gantinya, bagan akan menampilkan garis sesuai dengan koordinat pada kode yang dituliskan. Akan jadi kalau sebelumnya ini titik-titik seperti ini, grid space gitu. Nah, kalau sebelumnya itu ya garis. Lanjut. Membuat plotting data dengan memberi nama variabel sumbu X dan sumbu Y. Pada kode di atas ini menambahkan nama pada sisi X dan sisi Y. Jadi kita beri nama actual birth weight dan kita beri nama sisi Y dengan estimate birth weight. Nah, ini buat sisi X-nya dan ini buat sisi Y-nya. Nah, selanjutnya masuk ke manajemen data file CSV, menampilkan data. Jadi di sini menampilkan data. Nah, kita contohkan ya. Menampilkan data di sini. Kita masukkan filenya. Kita jalankan kode. Jadi dia akan dapat memanggil dataset yang sudah kita masukkan. Untuk memastikan data tersimpan dan dapat dibaca oleh Python, gunakan script di bawah ini. Coba run lagi. Dataset case digunakan untuk menampilkan nama variabel pada data 3. Nah, dataset shape ini digunakan untuk melihat jumlah record dan jumlah atribut dari data 3. Dari data yang sudah dimasukkan tadi. Kalau ini buat melihat variabel apa aja yang ada di dalam file tersebut. Nah, kalau ini buat lihat jumlah recordnya, jumlah atributnya itu ada berapa. Nah, di sini scatter plot datanya, jadi kita buat grafik. Fungsi untuk membuat scatter plotnya di sini. Nah, itu akan muncul grafik seperti ini. Untuk membuat plotting regresi dengan variabel X sama dengan BMI dan Y sama dengan charge. Yang ini menampilkan plot data kategori dari salah satu variabel smoker. Menampilkan prediksi data tentang smoker melalui garis regresi. Sudah garis smokernya. Selanjutnya kita lanjut ke pertemuan keempat. Di sini udah dibuka semua pertemuan biar untuk mempersingkat video. Nah, di pertemuan keempat ini masuk ke collecting data. Tujuannya mampu melakukan crawling atau scraping data menggunakan Twitter Scraper. Yang pertama, lakukan crawling data untuk keyword minyak goreng langka hanya untuk bulan Februari 2022. Pertama-tama, kita lakukan git clone atas link ini. Git clone adalah sebuah perintah yang digunakan untuk membuat salinan repository lokal. Lalu kita masuk ke direktori twin dengan perintah cd twin. Kemudian kita lakukan penginstalan dengan perintah pip3 install yang seperti ini. Ini perintah ini untuk menentukan package Python yang diperlukan untuk menjalankan project dan pip install ini. Klien atau server HTTP untuk Asyncio yang digunakan untuk menulis klien dan server asinkron.
Selanjutnya, nah, di sini ada konfigurasi seperti ini, di mana modul datetime pada Python ini datetime digunakan untuk bekerja dengan tanggal dan waktu spesifik. Pada kode di atas ini, kita import datetime, kemudian kita deklarasi dua variabel bernama since dan until. Since dan until. Since dan variabel since memiliki value tanggal mulai scraping 1 Februari 2022 jam 00.00. Since. Variabel until memiliki value tanggal selesai scraping 1 Maret 2022 jam 00.00. Setelah itu, di dalam baris kode config, kita masukkan kata kunci minyak goreng. Config, kita masukkan minyak goreng langka. Pada baris search, lalu pada since, kita masukkan value dari variable since yang sudah kita buat tadi dengan tipe data string, yaitu str since. Ini, masukkan ini. Pada until, kita masukkan dari variabel until yang sudah kita buat tadi dengan tipe data string, yaitu str until. Itu nanti hasilnya seperti ini. Lanjut ke pertemuan selanjutnya, pertemuan 5. Nah, pertemuan 5 di sini tentang collecting data yang tujuannya mampu melakukan web scraping, sama scraping juga seperti tadi. Nah, ini pada script berikut ini kita ambil import dari Web Beautiful Shop. Nah, fungsi dari teks di sini ada teks, ada titik teks di sini juga ada. Nah, itu untuk menghilangkan bagian lain selain teks yang ada di file HTML tersebut, sehingga hanya menyisakan teks dan bagian kosong yang terletak pada sebelum dan setelah file teks. Nah, fungsi dari strip ini adalah memotong atau menghilangkan bagian kosong tersebut sehingga yang tersisa hanyalah teks tanpa bagian kosong. Nah, yang kedua, untuk memodifikasi. Print shop H.1 di sini menampilkan tag H1 atau heading 1 beserta teks di dalamnya. Print yang ini menampilkan hanya teks di dalam heading 1 tanpa teks. Jadi kalau yang ini kan pakai tag seperti ini. Nah, jika yang kedua print ini tanpa tag. Jadi ini saja. Selanjutnya ada print yang ketiga ini, print shop A. Menampilkan tag ahref beserta teks di dalamnya. Ada A, ada href, ada teksnya. Selanjutnya shop.a.teks menampilkan hanya teks di dalam href tanpa tag. Dia menampilkan teks saja tanpa teks seperti yang di atasnya ini. Yang terakhir, menampilkan link yang dituju di dalam href. Ini kan link yang dituju tadi ini hanya menampilkan linknya saja. Lanjut, ini menggunakan file web 1 HTML yang ada di GitHub tadi. Jadi kita download dulu terus kita masukkan di sini.
fin di sini di sini menemukan dan mengambil hanya data yang ditarget saja. Sedangkan fin all menemukan dan mengambil seluruh data. Saja. Semua. Lanjut. Di sini masih menggunakan file web1 HTML, memasukkan script dari div class 2 dengan deklarasi variabel D beserta value-nya. Setelah data didapatkan, kita mengambil teks yang ada pada tag ahref, yaitu dengan kode link defin a. Nih, dengan kode ini. Dan menampilkannya di output dengan kode print link text. Menampilkannya dengan print link text. Nanti pilihnya seperti ini. Lanjut. Pada kode di atas ini, kita hanya mengambil judul pada halaman terpopuler saja. Pertama, kita masukkan data dari kelas box cbmostop. Nih, kemudian kita temukan semua kelas pada media title dengan judul ini. Terakhir kita iterasi semua judul dan tampilkan dengan for j in judul, lalu print judulnya. Dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya juga sama. Nah, pada kasus lihat sini, kita mengambil data dari setiap baris atau row pada tabel di dalam file tabel HTML. Setelah mengambil data teks tersebut, kita tampilkan hasilnya sedemikian rupa dengan baris kode, print, jabatan, teks tunjangan. Kita hasilnya seperti ini. Ini ada scraping data online pada online shop. Sama halnya seperti tadi, nanti muncul ini. Ini kode untuk scrapingnya. Nanti outputnya seperti ini. Oke, next kita ke tugas big data yang ke-6. Nah, di tugas yang ke-6 ini sebelumnya kita download dulu file 100 sales record-nya yang ada di GitHub tadi. Lakukan extraction, transform, dan load sehingga di MySQL akan terbentuk dua tabel, yaitu region berisi country dan region dan tabel sales berisi semua kolom yang ada selain kolom region. Jika sudah berhasil, buatlah script untuk melakukan query dari tabel bentukan tersebut dan menampilkan data total profit tiap region. Yang pertama, kita download dulu filenya ini. Terus masuk ke database MySQL menggunakan php-myadmin. Kemudian buatlah database baru bernama tugas big data 6 seperti ini. Nah, kita lakukan extraction, transform, dan load untuk membentuk tabel region di database tugas big data 6. Nah, pada kode ini kita menghubungkan kode dengan database tugas big data 6 yang sudah dibuat di atas tadi dengan kode ini. Setelah terhubung, kita ekstrak dan baca file status sales record. Kemudian kita transform dengan hanya mengambil data di kolom region dan country dengan filter. Terakhir kita load data ke MySQL. Jika berhasil, tampilannya akan seperti ini. Yang selanjutnya, kita lakukan extraction, transform, dan load untuk membentuk tabel sales di database tugas big data 6. Nah, pada kode tersebut kita koneksikan kode kita dengan database tugas big data 6 di php-myadmin dengan constring.
File terhubung kita ekstrak dan baca file source sales record lagi, kemudian kita transform dengan mengambil data di kolom selain region dengan filter. Terakhir kita load data ke MySQL. Nah, jika berhasil tampilannya seperti ini. Nanti tabelnya ada isinya seperti ini. Membaca scriptnya, membuat script, melakukan query dari total profit tiap region. Oke, selanjutnya pertemuan 7 di sini tentang data pre-processing. Tujuannya mampu memahami dan mengimplementasikan beberapa teknik data pre-processing, yaitu scaffolding, filtering, tokenizing, dan stemming. Yang pertama, tahap pre-processing untuk data kosong. Ambil data yang ada di modul 3, jadi data insurance CSV dan data 3 CSV. Ini sudah tersedia di GitHub tadi. Terus tampilkan 20 data insurance dan semua data 3. Nah, data pada insurance di atas ini terdapat missing value, data kosong yang ditandai dengan none atau NaN. Pada beberapa kolom atau atribut atau field, data ini akan menjadi masalah besar dalam pengolahan data apabila jumlah missing data banyak sekali. Jadi, tampil datanya kan ada none-nya nih. Nah, selanjutnya, sebelum dilakukan pengolahan data, sebaiknya dilakukan pengecekan data missing value pada dataset yang kita miliki dengan coding dan output sebagai berikut. Dataset is not. Dari output menunjukkan bahwa pada kolom teks BMI children masing-masing terdapat data missing value dan pada kolom region terdapat 2 kolom data missing value. Nah, ini memanggil dataset dengan nama data 3. Nah, ini untuk cek missing value-nya, nilai UTS 1 dan nilai UAS 1. Ini akan 1 nilai UTS, nilai UAS 1. Terus membuat dataset baru. Data yang null atau none dalam proses pengolahan data akan menjadi masalah apabila jumlahnya terlalu besar. Untuk mengatasi hal ini, dalam tahap pre-processing data kosong dapat diisi dengan nilai estimasi atau ukuran pusat data, misalkan nilai rata-rata. Nah, lihat data ke-2 dan ke-6. Nilai yang awalnya none diganti dengan nilai rata-rata pada variabel berat. Melakukan untuk variabel tinggi dengan nilai rata-rata juga. Tidak ada isinya. Selanjutnya ada implementasi scaffolding, filtering, tokenize, dan stemming. Nah, perintahnya seperti berikut ini. Scaffolding ini mengkonversi keseluruhan teks dalam dokumen menjadi suatu bentuk standar, biasanya huruf kecil atau lowercase. Filtering mengambil kata-kata penting dari hasil token, bisa menggunakan algoritma stop list, membuang kata-kata kurang penting atau word list, menyimpan kata penting. Dan ada stemming, memperkecil jumlah indeks yang berbeda dari suatu dokumen dan juga untuk melakukan pengelompokan kata-kata lain yang memiliki kata dasar dan arti yang serupa, namun memiliki bentuk atau form yang berbeda karena mendapatkan imbuhan yang berbeda. Selanjutnya ada tokenizing. Tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Tokenisasi secara garis besar memecah sekumpulan karakter dalam suatu teks ke dalam satuan kata. Nah, tugasnya di sini juga ada latihannya buat melakukan scaffolding, filtering, tokenize, dan stemming pada paragraf. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi, coba scaffolding ini, filtering di sini, dan stemming di sini.
Nah, jadi pada di latihan ini, menggunakan paragraf yang didapatkan dari salah satu berita pada website. Nah, pada website ini, hal pertama yang dilakukan adalah mencetak kalimat asli yang didapatkan. Lalu kita lakukan case folding untuk membuat seluruh huruf pada kalimat menjadi lowercase dengan case folding sama dengan lower. Nah, ini case folding sama dengan lower. Kemudian kita lakukan filtering untuk menghilangkan tanda baca dengan fill sama dengan case folding. Selanjutnya, kita lakukan stemming untuk membuat seluruh kata menjadi kata dasar sehingga nanti bisa langsung dilakukan tokenizing. Lalu, langsung dilanjutkan dengan proses tokenizing, pemotongan string berdasarkan tiap kata penyusun. Ini langsung dilakukan tokenizingnya. Terakhir, kita buang kata kurang penting pada tokenizing tadi dengan stop word removal filtering. Nah, di sini stop word removal. Jadi muncul di sini. Tugasnya menampilkan variabel yang kosong buat data set baru, kemudian convert ke dalam data frame untuk menampilkan semua data termasuk data null. Nah, ini kan datanya null, yang none. Nah, diberi tanda untuk missing value untuk memudahkan dalam melihat data yang kosong. Kelihatan data yang kosongnya. Kita gunakan fungsi elok untuk mengarahkan target ke data null pertama di dataset tersebut. Kemudian kita replace none dengan angka 15. Nah, elok adalah sebuah fungsi indexer untuk pandas data frame yang digunakan untuk seleksi atau indexing berbasis lokasi integer berdasarkan posisi data. Pada kasus ini, gunakan 1:4 karena data target berada di antara data 1 dari depan dan 4 dari belakang. Nih, gunakan fungsi fillna dan main untuk mengisi data none berikutnya dengan hasil perhitungan rata-rata. Kita pakai main. Biar ada hasil rata-rata. Lanjut ke pertemuan 8. Pertemuan 8 ini masuk ke modeling collected data. Tujuannya di sini mampu memahami dan mengimplementasikan teknik reduksi data menggunakan prinsipal komponen analisis. Yang pertama adalah data image data transfer. Di sini ada from ini terdapat data sebanyak 569 dengan 30 fitur atau atribut. Pada dasarnya yang kita lakukan di atas adalah mengimport sebuah dataset dari link ini. Pada kode tersebut, kita menghitung banyak data dan banyak atribut dengan fungsi set. Jadi menghitung berapa banyak data dan banyak atribut yang dapat dengan fungsi set ini. Selanjutnya, menambah satu atribut sebagai target baru dengan coding di bawah ini. Pada part di atas ini, kita membuat label dengan baris kode bridge label sama dengan bridge titik target. Ini. Dan mengecek shape-nya dengan menuliskan kode yang di bawah ini. Kemudian dengan nanti kita mereset bridge labels untuk mengconcatenate bridge labels dengan bridge data supaya kita bisa membuat data frame yang memiliki data dan label. Hal ini bisa dilakukan dengan menuliskan baris kode label sama dengan ini label sama dengan entry shapes. Setelah berhasil refreshing label, kita akan melakukan concatenate data dan label pada aksis kedua, yang berarti shape final pada array akan berubah menjadi 569 kali 31. Untuk melakukan concatenate,
tersebut, kita bisa langsung menuliskan baris kode final bridge data ini dan x1. Lalu kita tampilkan shape final dari dataset dengan final bridge underscore data titik shape ini finalnya, shape finalnya. Selanjutnya menampilkan fitur dataset. Pada kode di atas ini, kita mengimport pandas untuk membuat data frame, data final untuk menampilkan data dalam bentuk tabular. Kemudian kita tampilkan fitur pada dataset dengan menuliskan baris kode ini, fitur sembilan fitur names dan features Selanjutnya menampilkan isi dataset dengan 30 fitur. Fitur tambahan diberi nama label. Nah, bisa kita lihat di array fitur bahwa tidak ada field label. Maka dari itu, kita harus menambahkan field label secara manual ke dalam array fitur dengan menuliskan baris kode yang ini. Setelah itu, kita masukkan nama kolom ke data frame dataset dengan baris kode bridge dataset kolom. Masukkan ini. Kemudian kita cetak 10 baris pertama dataset dengan kode ini. Bridge dataset 10. Jadi kita tampilkannya 10 data. Selanjutnya kita ke pertemuan 9. Pertemuan 9 ini deskriptif statistik. Pertama membaca data CSV, mengambil file yang ada. Jadi mengambil file blind size CSV, terus kita menampilkan datanya. Terus yang kedua manipulasi data, melihat jumlah data dan banyak kolom atau atribut dengan menggunakan data shape. Menampilkan nama-nama variabel atau kolom. Menuliskan data titik kolom. Menampilkan beberapa variabel atau kolom dengan print data gender. Juga menampilkan data gender dan EQ. Terus menghitung ukuran pusat, menghitung rata-rata untuk satuan variabel dengan mean, menghitung rata-rata untuk data tertentu terhadap suatu variabel. Misal akan dihitung nilai rata variabel VIQ khusus untuk data pasien perempuan. Dari ambil data jadi gender, terus dari female, tapi rata-ratanya. Menghitung nilai median. Di sini mencari nilai max dan min dari sebuah data. Jadi mencari nilai maksimal dan minimalnya dari sebuah data. Nah, ini untuk mencari nilai minimalnya dan ini mencari nilai maksimalnya. Selanjutnya menampilkan nilai minimal dan maksimal dari sebuah variabel. Kita menampilkan nilai maksimal dari variabel fix. X dan Y-nya. Selanjutnya menentukan ukuran sebaran data, menghitung nilai deviasi standar sebuah variabel dari dataset, lakukan edit coding pada praktek 1, memanggil dataset yang tadi dengan menggunakan data frame. Hal ini memudahkan pencarian nilai dari ukuran statistik deskriptif. Selanjutnya, untuk rumus deviasi standarnya seperti ini. Misal akan dicari nilai deviasi standar dari variabel VIQ dengan cara membuat inisiasi variabel tersebut dan setelah itu kita berikan fungsi deviasi standar yang sudah didefinisikan. Apabila data dari sebuah variabel yang nol, dalam dataset tulis none. Dan kita berikan fungsi stdef, maka nilai deviasi standar tidak muncul angka tetapi muncul none. Apabila menjumpai hal ini, maka data none dapat diganti atau diestimasi dengan nilai mean agar bisa dihitung nilai def standarnya. Apabila nilai none telah diganti oleh mean, maka hasil nilai deviasi standar dari Hayes sebagai berikut. Ini. Plotting data untuk melihat sebaran data dari beberapa variabel. Nah, ini ada grafiknya seperti ini.
Lanjut ke pertemuan 10. Nah, pada pertemuan 10 ini masuk ke clustering. Tujuannya mampu memahami dan mengimplementasikan metode dan teknik clustering menggunakan Python. Masuk ke prakteknya, kita menggunakan dataset yang ada di sklearn dengan nama dataset MakeBlocks dengan 300 data sampel. Dari data yang ada, kita akan buat data center 1 dengan sebaran cluster 0,9. Sebelum itu kita import dulu yang diperlukan kayak Nah, centers adalah jumlah cluster yang akan dibuat untuk dianalisis, sementara cluster STD ini adalah standar deviasi dari cluster yang artinya semakin rendah standar deviasi, semakin dekat titik data dalam cluster yang diberikan. Di grafik ini, data dikelompokkan menjadi satu cluster dengan kode center 1. Ini kode ini dikelompokkan menjadi satu cluster. Titik data juga terlihat sangat tersebar di setiap cluster karena menggunakan cluster STD sebesar 9,0. Lanjut, algoritma Cummins, sebelum kita melakukan pengelompokan data, wajib ditentukan jumlah cluster terbaik dari jumlah data atau iterasi yang kita gunakan. Salah satu metode untuk menentukan nilai optimum jumlah cluster dapat digunakan elbow method. Nih. Seperti ini. Jadi ada beberapa metode untuk memilih K yang bergantung pada domain knowledge dan aturan-aturan praktis. Elbow method merupakan salah satu metode robust yang digunakan untuk mengetahui jumlah cluster yang optimal. Dalam metode ini, jumlah jarak pengamatan dari centroid cluster disebut with cluster sum of squares (WCSS). Analisis di atas diawali dengan menggunakan elbow method untuk mencari jumlah cluster optimal, yaitu dengan baris kode from sklearn cluster import Cummins. Sudah dituliskan di awal praktik tadi dan WCSS. Nah. Lalu kita tulis perulangan for I in range 1/11. Nah ini Cummins. Loop tersebut akan memasukkan algoritma Cummins. Setelah itu akan menghitung jumlah kuadrat dalam cluster untuk kemudian ditambahkan ke dalam list WCSS. Huruf I di atas terletak di antara angka 1 sampai 10. Parameter init adalah metode inisialisasi random. Dalam baris kode tersebut, kita memilih metode Cummins++, lalu mxiter adalah parameter berisi jumlah maksimum iterasi yang ada untuk menemukan cluster terakhir ketika algoritma Cummins sedang berjalan. Masukkan nilai default 300 ke dalam parameter maxiter tersebut. Ini. Parameter selanjutnya adalah ninit, yang merupakan berapa kali algoritma Cummins akan dijalankan dengan inisial centroid yang berbeda. Lalu kita tampilkan dengan grafik plot seperti ini, yang menghasilkan interpretasi pada grafik di atas yang mengatakan bahwa jumlah cluster terbaik adalah 2. Kemudian kita menggunakan metode fit predict. Yang mereturn untuk setiap observasi yang termasuk dalam cluster tempat klien berada dan sekaligus akan mengembalikan nomor cluster ini menjadi vektor tunggal yang disebut Y Cummins. Kemudian kita visualisasikan berikut kodenya. Nanti akan tampil seperti ini. Selanjutnya adalah hierarchical clustering. Kita panggil data yang ada di modul 9 yaitu branch size. Dan datanya ini kita akan lakukan clustering untuk variabel kedua FSIQ dan variabel ketiga FIQ. Dan kita beri nama variabel X. Data kita rubah dulu dalam bentuk array. Seperti ini.
Jumlah data sebanyak 40 dengan 2 variabel, kolom 2 dan 3. Dan selanjutnya kita buat dendrogramnya. Kita buat dendrogram seperti ini. Selanjutnya kita dapat menggunakan notasi steno untuk menampilkan semua sampel milik kategori sebagai warna tertentu. Akan ditampilkan 2 klaster dari data di atas. Selanjutnya ke pertemuan 11. Di pertemuan 11 ini masuk classification. Tujuannya mampu memahami dan mengimplementasikan metode dan teknik klasifikasi menggunakan Python. Pada modul ini akan dikenalkan beberapa klasifikasi metode lain, antara lain KNN, SVM, FBS classifier. Beberapa lib yang akan kita gunakan sklearn dan pandas. Pertama, kita mengimpor pandas yang diwakili oleh variabel PD. Dilanjutkan dengan mengimport classifier KNN, SVM, dan Gaussian FBS yang diambil dari sklearn. Selain itu, kita juga mengimport train test split yang berguna untuk memisah data train dan data test. Kemudian kita import accuracy score, confusion metric, dan classification report. Selanjutnya akan kita gunakan dataset dari UCI Machine Learning, iris CSV. Datanya seperti ini. Load data iris CSV dengan fungsi pandas yaitu pdread CSV. Kemudian letakkan kode untuk load tersebut di dalam variabel bernama data. Lalu cetak 5 baris pertama dataset dengan garis kode print data here 5. Yang ditampilnya cuma 5 aja. Terdapat 6 fitur atau kolom dan akan kita drop satu fitur yaitu LD dengan coding di bawah ini, ID. Jadi kita drop kolomnya yang ID. Variabel atau kolom ID tidak berpengaruh terhadap spesies. Maka dari itu, kita drop kolom tersebut supaya dataset terlihat lebih clean. Kita gunakan fungsi drop untuk menghilangkan kolom ID beserta isinya. Kita buat variabel X yang terdiri dari 4 fitur di atas dan variabel Y yang merupakan kelas atau target yaitu spesies. Coding pembagian variabelnya ada di bawah ini. Semua dataset dalam bentuk X dan Y diubah ke dalam vektor metrik. Dataset terdiri dari 150 data per record. Ini X. X-nya dan ini Y-nya. Dari dataset di atas ini akan dibagi menjadi data train dan data testing dengan menggunakan modul train test split dari sklearn agar dapat membagi data train dan data test berdasarkan rancangan kita. Data train akan kita pakai sebanyak 80% dan testing 20%. Setelah menjalankan kode di bawah ini, kita perhatikan tampilan data untuk X train dan Y trainnya. X train dan Y train. Kita bandingkan dua klasifikasi yaitu SVM dan KNN dengan kode berikut ini. Untuk membandingkan dua metode klasifikasi yaitu SVM dan KNN. Pertama, kita tuliskan model yang akan digunakan yaitu SVM dan KNN yang diset dengan Nickboard 5. Kemudian kedua model mesin learning tersebut kita fitkan pada X-train dan Y-train. Lalu kita prediksi kinerja model tersebut dengan data test yaitu dengan baris kode SVC prediction. Nah, SVC prediction sama dengan SVC model predict X test. Dan KNN prediction sama dengan KNN model predict X test. Setelah model kita definisikan selanjutnya akan kita lakukan predik dari hasil pemodelan di atas dan kita hitung koefisien matriksnya. Dari dua metode di atas, ternyata KNN mempunyai hasil yang lebih baik dibanding SVM, support vector machine. Akurasi skor memperlihatkan performa klasifier dalam menguji data dalam bentuk persentase. Akurasi skor merupakan cara paling sederhana dalam menghitung performa. Confusion metric dan classification report memberikan kita informasi detail tentang performa classifier seperti precision, recall, event score, dan support.
Precision adalah positive predictive value, yang berarti rasio prediksi positif yang benar dengan total prediksi positif. Recall adalah true positive rate, yang berarti rasio prediksi positif yang benar dengan total contoh positif. F1 score menggabungkan precision dan recall classifier ke dalam satu matriks dengan mengambil rata-rata harmoniknya. Support adalah jumlah kemunculan setiap kelas tertentu dalam respon dalam set testnya. Nah, apabila kita ingin melihat prediksi SVM dan KNN, kita tinggal panggil variabel prediksi yang sudah didefinisikan, misalnya SVC prediction, KNN prediction, seperti ini. Lanjut ke tugas di pertemuan 11-nya. Nah, di sini buka file dataset yang ada pada modul 6 material 1 dan lakukan klasifikasi menggunakan SVM dan KNN. Yang pertama, input libraries pandas SKRS beserta fungsi-fungsinya seperti yang sebelumnya. Yang kedua, load data pegawai C01 CSV dengan fungsi pandas yaitu pdread CSV. Kemudian letakkan kode untuk load tersebut di dalam variabel bernama data, lalu cetak 5 baris pertama dataset. Yang ketiga, ada convert nilai bertipe string di kolom job.id menjadi nilai bertipe numerik karena model machine learning hanya mengenali nilai numerik. Yang keempat, variabel atau kolom nick, nama dan tanggal masuk tidak berpengaruh terhadap job title. Maka dari itu, kita drop kolom-kolom tersebut supaya dataset terlihat lebih clean. Kita gunakan fungsi drop untuk menghilangkan kolom tersebut beserta isinya. Kolom di name nama tanggal masuk ke sini ya. Kita buat variabel X yang terdiri dari dua fitur di atas dan variabel Y yang merupakan kelas atau target yaitu job title. Semua dataset dalam bentuk X dan Y diubah ke dalam vektor metrik. Di X ya di atas. Dari dataset di atas akan dibagi menjadi data train dan data testing dengan menggunakan modul train test split dan dari sklearn agar dapat membagi data train dan data test berdasarkan rancangan kita sebelumnya tadi. Data train akan kita pakai sebanyak 80% dan testing 20%. Setelah menjalankan kode di bawah, perhatikan tampilan data untuk X train dan Y train-nya. X train dan Y train. Kita bandingkan performa dua klasifikasi pada data tersebut, yaitu dengan SVM dan KNN. Kita tuliskan model yang akan digunakan, yaitu SVM dan KNN, yang diset dengan neckboard 5. Kemudian, kedua model machine learning tersebut kita fitkan pada X train dan Y train. Lalu kita prediksi kinerja model tersebut dengan data test, yaitu dengan baris kode SVG prediction sama dengan predict X test dan KNN prediction sama dengan KNN model prediksi predict X test. Setelah model kita definisikan, selanjutnya akan kita lakukan predik dari hasil pemodelan di atas dan kita hitung koefisien matriksnya. Seperti ini. Muncul prediction, recall, advance score, dan supportnya. Jadi, dari dua metode di atas dapat disimpulkan bahwa ternyata KNN dan SVM support vector mesin mempunyai hasil yang sama. Akurasi skor memperlihatkan performa classifier dalam menguji data dalam bentuk persentase. Akurasi skor merupakan cara paling sederhana dalam menghitung performa. Confession matrix dan classification report memberikan kita informasi detail tentang performa classifier, seperti precision, recall, advance score, dan support. Seperti hasilnya yang di atas ini, precision, recall, advance score, dan support. Precision adalah positive prediction value, yang berarti rasio prediksi positif yang benar dengan total prediksi positif. Recall adalah true positive rate, yang berarti rasio prediksi positif yang benar dengan total contoh positif. F1 score menggabungkan precision dan recall classifier ke dalam satu matrik dengan mengambil rata-rata harmoniknya. Support adalah jumlah kemunculan setiap kelas tertentu dalam respon true atau respon dalam set test. Nah, apabila ingin melihat hasil prediksi SVM dan KNN, kita tinggal panggil variabel prediksi yang sudah didefinisikan seperti prediction, KNN prediction. Nah, selanjutnya kita ke
pertemuan 12. Di pertemuan 12 ini masuk ke visualisasi panda dan polri. Nah, tujuannya mampu memahami dan memvisualisasikan hasil analisis data menggunakan Python. Yang pertama, bukalah data ini akan kita lakukan visualisasi untuk dua variabel dari dataset tersebut. Kita ketikkan perintah berikut ini ya. Nah, baris-baris kode ini merupakan perbandingan antara beberapa klasifikasi SVM linear pada proyeksi dua dimensi dari data iris. Pada klasifikasi ini, kita hanya mengambil dua kolom saja, yaitu sepal length dan sepal width. Nah, kita hanya mengambil dua saja, sepal length dan sepal width. Kode di atas menunjukkan cara untuk melakukan plot pada decision surface untuk 4 SVM classifier dengan kernel. Model linear SVG dan SVG kernel linear menghasilkan decision boundaries yang sedikit berbeda. Berikut perbedaan-perbedaannya. Linear SVG meminimalkan kehilangan hang loss kuadrat, sementara SVG meminimalkan hang loss biasa. Sementara linear SVG menggunakan reduksi multi-kelas one phase all, juga dikenal sebagai one phase rest, sementara SVG menggunakan reduksi multi-kelas one phase one. Nah, klasifikasi ini dilanjutkan dengan membuat perulangan for untuk memasukkan nilai setiap model SVM ke mesh yang tadi sudah dibuat. Di tahap ini intinya adalah kita plot decision boundary. Untuk melakukan itu, kita tetapkan warna untuk masing-masing titik di meshnya. Ini kan kita untuk di meshnya. Kemudian kita aplikasikan prediksi klasifikasi SVM dengan baris kode. Lalu kita masukkan hasil ke dalam plot warna dengan baris kode Z sama dengan Z. Reset XS shape. Ini untuk colornya. Terakhir, kita plot titik-titik training dengan X sebagai sepal length dan Y sebagai sepal width. X sebagai sepal length, Y sebagai sepal width. Nah, hasilnya akan seperti ini. Next ke pertemuan 12 latihannya. Nah, di latihan ini kita melakukan plotting terhadap dua variabel, petal length dan petal width, dengan sumbu X petal width dan sumbu Y petal length. Kita import dulu library untuk memproses data dan plotting. Yang kedua, untuk menggunakan klasifikasi supervector mesin, kita harus mengimport modul SVM dan dari scikit-learn. Seperti ini. Kita load dataset iris dulu, lalu memasukkan ke dalam data frame menggunakan fungsi pandas. Nah, selanjutnya kita buat fungsi bernama name to number name. Nah, seperti ini. Yang berguna untuk mengubah nama bunga string menjadi angka supaya bisa diproses oleh model mesin learning yang nanti kita buat. Bunga iris setosa diubah menjadi angka 0, sementara bunga iris versi color diubah menjadi angka 1. Iris setosa jadi 0 dan iris versi color jadi 1. Karena yang selanjutnya, karena kita ingin membuat model 2 dimensi, kita
ambil dua kolom saja, yaitu petaline CM dan petaline width CM. Kemudian sekaligus kita lihat shape dari X dan Y. X shape, Y shape. Untuk melakukan plot pada decision boundary pada linear model, kita definisikan fungsi def mesh grid XY. Seperti ini. Fungsi ini mengambil dua faktor yaitu X dan Y sebagai input. Parameter H adalah step size. Dalam proses plotting ini, fungsi ini mereturn pasangan X, Y, di mana X dan Y adalah matriks dengan shape yang sama. Yang ketujuh, fungsi def plot control MX, Y digunakan untuk memplot decision boundaries. Untuk klasifikasi M, X dan Y adalah mesh grid untuk aksis Y dan Y dengan model M dan matrix 2DX. Fungsi ini memplot data dari X dan decision boundary. Nah, yang pertama, kita mulai dengan model linear. Regulasi parameter di set ke situ, yang berarti tidak ada regularisasi. Nah, ini plot data in boundary support vektor mesin dengan linear kernel. Seperti ini. Nah, kelas SVC tersebut menggunakan klasifikasi 1VS1 yang membuat 3 support vektor mesin. 3 support. SVM pertama memisahkan setosa dari versicolor, SVM kedua memisahkan setosa dari virginica, SVM ketiga memisahkan virginica dari versicolor. Selanjutnya, kita buat model Gaussian kernel. Nah, ini diagram plotnya, support vector mesin dengan Gaussian kernelnya. Nah, buat model polynomial kernel of degree T seperti ini. Kita coba set parameter degree polinomial kernel menjadi lebih tinggi, yaitu dengan nilai 5. Selanjutnya kita ke pertemuan 13. Di pertemuan 13 ini, visualisasi menggunakan Seaborn. Tujuannya yang pertama mampu memahami dan memvisualisasikan hasil analisis data menggunakan Seaborn. Yang kedua mampu memahami fungsi dan perbedaan Seaborn dengan library visualisasi data lainnya. Langsung aja ke prakteknya. Yang pertama import libraries yang diperlukan. Yang kedua kita gunakan data brain size yang pernah kita buat pada modul 2 sebelumnya. Ini pertama kita deklarasi variabel df untuk mewakili data frame. Kemudian di dalamnya kita gunakan fungsi pandas untuk membaca dataset yaitu dengan pdread csv. Lalu tampilkan 5 data teratas dari dataset brain size dengan menuliskan kode df hit. Ini. Selanjutnya kita tampilkan info dari dataset yang akan kita visualkan dengan coding di bawah ini df info. Method info mencetak informasi tentang data yang ada di dalam data frame. Informasi tersebut berisi jumlah kolom label, data type, memory usage, range index, dan jumlah sel di setiap kolom non-null value. Nah, selanjutnya kita akan tampilkan dua variabel VIQ dan MRI count dari dataset df dengan modul scatterplot dari package Seaborn. Dengan mengambil dua variabel yaitu VIQ dan MRI count, ini V sebagai Y-nya dan MRI count sebagai X. VIQ sebagai X-nya, Y-nya MRI count. Kita tampilkan sebaran data dengan fungsi Seaborn yaitu scatterplot. Ini scatterplot menggunakan dot atau titik untuk merepresentasikan nilai dari dua variabel numerik yang diplot pada sisi horizontal X dan vertikal Y. X dan vertikal Y. Selanjutnya membuat grafik garis dari Seaborn. Dengan menggunakan dua variabel yang sama dengan tadi, yaitu FIQ dan MRI count, kita tampilkan grafik datanya menggunakan line plot. Line plot merupakan salah satu fungsi visualisasi data Seaborn yang merupakan jenis plot dasar yang berguna untuk menampilkan grafik informasi berupa rangkaian titik data yang terhubung dengan segmen garis lurus. Pada kode di atas,
kita membuat line plot dengan menggunakan metode SNS line plot. Dan memberikan argumen berupa data yang digunakan sebagai sumbu X dan Y, yaitu FIQ untuk sumbu X dan MRI count untuk sumbu Y. Sehingga kodenya dapat ditulis sumbu dapat tulis A-nya SNS line plot, X sama dengan FQ, Y-nya MRI count, dan data D grafiknya. Selanjutnya, ketikkan perintah di bawah ini dan grafik apa yang akan muncul. Nah, fungsi pyplot membuat grid sumbu sedemikian rupa sehingga setiap variabel dalam data akan dibagi di sumbu Y di satu baris dan di sumbu X di satu kolom. Pyplot digunakan untuk memahami kumpulan fitur terbaik untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau untuk membentuk klaster yang paling terpisah. Pyplot juga membantu kita untuk membentuk beberapa model klasifikasi sederhana dengan menggambar beberapa garis sederhana atau membuat pemisahan linier dalam dataset. Selanjutnya ada relationship plot. Pada kode di atas ini, kita menggunakan rel plot yang memiliki fungsi untuk menyediakan akses ke beberapa fungsi sumbu yang berbeda yang menunjukkan hubungan antara dua variabel dengan pemetaan semantik dari subset. Pada kode di atas ini, kita menunjukkan relationship di antara dua kolom yaitu ML count dan wake. Selanjutnya, kita ke pertemuan 13 tugas. Sebentar. Nah, tugas ini buat visualisasi dengan Seaborn menggunakan dataset dan iris untuk yang pertama scatterplot dan grafik garis, variabel sepal length, dan sepal width, dua distribusi normal. Yang ketiga, cari dataset bebas dari sumber data Kaggle untuk lakukan dalam scatterplot, distribusi normal, dan grafik garis. Yang pertama, scatterplot dan grafik garis, variabel sepal length, dan sepal width. Yang pertama, kita import dulu libraries yang kita butuhkan. Selanjutnya baca dan tampilkan dataset dengan fungsi pd, read, csv, dan hit untuk menampilkan datanya. Berarti ini untuk menampilkan data, untuk menampilkan 20 data. Tampilkan visualisasi dengan scatter plot seperti berikut ini. Tampilkan visualisasi dengan grafik garisnya seperti ini. Terus distribusi normalnya seperti ini. Yang ketiga, kita cari dataset bebas dari sumber data Kaggle dan lakukan visualisasi dari data tersebut. Nah, ini menggunakan dataset Penguin Palmer Archipelago bernama Penguin Size yang didapatkan dari Kaggle. Berikut ini adalah link datasetnya. Pertama, lakukan pre-processing pada dataset terlebih dahulu untuk mengisi NaN value. Import libraries yang diperlukan, tampilkan dataset tersebut. Nah, lihat NaN value di setiap variabelnya. Apakah ada NaN-nya atau tidak. Nah, yang kita perlu hanyalah variabel cuman length mm dan cuman depth mm. Sehingga kita hanya akan mengisi NaN values pada dua variabel tersebut. Isi NaN value cuman length mm dengan rata-rata. Isi NaN value cuman depth mm dengan rata-rata juga seperti ini. Nah, setelah selesai proses data pre-processing, kita lakukan visualisasi dengan Seaborn. Visualisasi datanya seperti berikut. Yang pertama ada scatter plot dengan mengambil dua variabel, yaitu cuman length mm, jadi X-nya, dan cuman depth mm, Y, sebagai Y-nya. Kita tampilkan sebaran data dengan fungsi Seaborn, yaitu scatter plot. Scatter plot menggunakan dot atau titik untuk merepresentasikan nilai dari dua variabel numerik yang diplot pada sisi horizontal X dan vertikal Y. Yang kedua ada grafik garis atau line plot. Seperti ini dengan menggunakan dua variabel yang sama dengan tadi, yaitu cuman length mm dan cuman depth mm. Kita tampilkan grafik datanya menggunakan line plot. Line plot adalah salah satu fungsi visualisasi data Seaborn yang berguna untuk menampilkan grafik informasi berupa rangkaian titik data yang terhubung dengan segmen garis lurus. Pada kode di atas ini, kita membuat line plot dengan menggunakan metode SNS line plot dan memberikan argumen
beberapa data yang digunakan sebagai sumbu X dan Y, yaitu cuma like mm untuk sumbu YX dan cuma depth mm untuk sumbu Y, sehingga kita dapat menuliskan baris kode semua ini dari ayah sampai dengan ini, sampai data sampai dengan female. Selanjutnya distribusi normal seperti ini. Untuk menghitung distribusi normal dataset penguin underscore size, kita tuliskan baris kode penguin sama dengan np random normal size 100. Nih, seperti ini. Bisa kita perhatikan jika ada parameter size yang merupakan parameter opsional yang berguna untuk menentukan bentuk array yang dihasilkan. Lalu, untuk menampilkan grafik kita menggunakan diskplot, yaitu fungsi seaborn untuk menampilkan grafik histogram dengan garis yang bisa diaplikasikan dengan menuliskan kode seperti ini. Selanjutnya, kita ke pertemuan 14. Seperti biasa, ya, awalnya kita masukkan dulu libraries yang kita perlukan, memanggil data setnya dengan pd.csv dan menampilkan datanya 5 menggunakan head. Terus kita cek shape-nya, cek columns-nya, terus kita rename, cek lagi kolomnya, terus data info, sama seperti tadi. Selanjutnya, di sini kita mulai menampilkan plot-plotnya atau grafiknya. Seperti yang pertama, 10 negara produsen konten terbanyak. Terus yang ini ada production country available. Terus yang ini ada jumlah konten berdasarkan ratingnya. Yang ini ada 10 genre dengan konten terbanyak. Selanjutnya ada rating film dan TV show. Sini ada rating film dan TV show di Amerika. Selanjutnya ada rating film dan TV show di Indonesia. Terus yang berikutnya ada jumlah konten pada 10 tahun terakhir. Selanjutnya ada aktor yang paling sering muncul di konten Netflix. Yang selanjutnya ada 5 durasi konten paling banyak. Dan ini ada persentase jenis kontennya. Terus selanjutnya ada 10 skor IMDb terbanyak. Dan terakhir ada 5 direktur atau sutradara dengan jumlah konten terbanyak. Selanjutnya kita ke pertemuan 14 ke tugasnya. Seperti biasa, awalnya kita masukkan dulu library atau import dulu library yang kita perlukan, memanggil datanya menggunakan pd.csv, memanggil data dan mengambilkan datanya 5. Kita buat langsung plotnya dengan X petal width cm dan Y-nya petal length cm. Nah, seperti ini hasilnya. Terus ini juga sama halnya seperti yang di atas, hanya beda saja ini. Kalau yang ini scatter plot, yang ini line plot. Ini file plot. Nah, ini aksesnya. Ini bar plotnya, yang ini vector plotnya. Dan sudah selesai sampai ke pertemuan 14. Oke. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.